Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil jaza. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sejak minadz-dzulumatil kufar menuju ila nurul imani wal Islam. Hadirin yang kami hormati, di sini kami mewakili seluruh pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura. Jadi insya Allah ini yang pertama kita mengadakan kegiatan. Mau itu saya pertama dulu, nanti Habib sekali mau itu berdua sekaligus dengan doa. Jadi malam atau Lailatul Istima, zikir dan taklim dan sholawat PCNO Kabupaten Jayapura. Insya Allah nanti setiap bulan kita akan bergantian tempat. Jadi insya Allah setiap bulan nanti setelah di sini bisa nanti ke Pondok Pesantren Tarbiyatul Sibyan, kemudian di majelis-majelis zikir yang lainnya. Ini kita akan berkeliling dalam rangka misi dakwah kita Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura. Jadi kami terima kasih mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang, sugeng rawuh para undangan yang berkenan hadir di tempat ini. Tentunya langkah demi langkah bapak-bapak saudara semua senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Jadi kami selaku pengurus cukup sekian. Insya Allah nanti akan dilanjut dengan mau'izah hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Mansur Al-Kaf Suriah NU Kabupaten Jayapura, dan yang kedua nanti beliau Habib Syarif Al-Hamid sekaligus doa maulid. Kepada beliau Kiai Haji Mansur Al-Kaf untuk menyampaikan mau'izah hasanah, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd. Al-mukarramun, para habaib yang sangat saya hormati. Awalan Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid yang sangat saya hormati, Al-Habib Syarif Al-Hamid yang sangat saya hormati, para habaib semuanya, para kiai, para sepuh, benih sepuh yang sangat saya hormati, Ahin Al-Karim Bapak Ustaz Yasin Farid, Al-Ustaz Asrori yang sangat saya hormati, hadirin muhadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua PCNO Kabupaten Jayapura yang sangat saya hormati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam Lailatul Istima atau malam pertemuan untuk majelis zikir dakwah atau majelis zikir taklim, sholawat dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi media silaturahim warga Nahdliyin atau orang-orang yang berfaham aswaja, yang ini menjadi tradisi kita bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Istima ini adalah sesungguhnya momentum yang sangat bagus yang seharusnya kita semuanya warga Nahdliyin agar kalau bisa ini tradisi ini, kebiasaan ini terus bisa dilakukan. Seharusnya terus bisa kita lakukan bersama-sama untuk dari kita semuanya. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wadah ini adalah wadah untuk silaturahim, memperkokoh ukhuwah kita sesama warga Nahdliyin, sesama muslim, para ulama, para habaib di majelis ini, dan sekaligus menambah untuk tempat untuk beristighosah, mohon tolong kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Dengan permohonan tolong inilah
kita mengharapkan agar kita semua senantiasa dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbah Hasyim Asy'ari adalah sebagaimana makalahnya beliau, sebagaimana doanya beliau adalah Allahumma aikiz qulubal ulama wal muslimin. Artinya, ya Allah, semoga bangunkanlah, Allahumma aikiz itu bangunkanlah qulubal ulama wal muslimin, hati-hatinya para ulama dan orang-orang Islam, min naumi ghaflatihim al-amik, daripada tidurnya yang sangat dalam. Jadi ini doa yang seharusnya kita baca. Warga Nahdien itu seharusnya membaca doa ini. Allahumma aikiz qulubal ulama wal muslimin, hatinya para ulama, hatinya orang-orang Islam, supaya bangun dari tidurnya yang panjang, tidurnya yang dalam. Sekarang ini indikator tidur yang panjang itu, apa yang menyebabkan tidur yang panjang? Sangat banyak. Terlalu memperturutkan nafsunya, terlalu hubud dunya, terlalu cinta kedudukan, ya. Terlalu di dalam kebodohan, di dalam kebodohannya. Inilah yang menyebabkan tidur panjang. Ulama juga banyak yang tidur, atau yang disebut dengan ulama-ulama su, atau ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang jahat itu apa ya? Indikatornya motivasi ilmunya itu hanya untuk fulus, motivasi hidupnya hanya untuk uang, motivasi hidupnya untuk jabatan. Tapi urusan umat tidak diurusi, urusan akidah tidak diurusi, urusan kaderisasi tidak diurusi. Yang seperti ini menjadi muskilat kabir, menjadi problem besar. Kadang-kadang orang nafsu ingin bertengger, nafsu ingin menduduki suatu jabatan di dalam jabatan-jabatan organisasi, tapi tidak pernah mengurusi umatnya, tapi tidak pantas di dalam majelis-majelis ilmunya. Ini yang menjadi repot. Ini menjadi repot, yang menjadi muskilat kabir, ya, menjadi problem yang besar. Mbah Hasyim Asy'ari sudah menyatakan seperti ini. Di antara doanya beliau, siapapun juga yang mau ngurusi NU, siapapun juga yang mau ngurusi NU, maka aku doakan dirinya dan keturunannya untuk bisa husnul khotimah. Dianggap santrinya, saya anggap santriku, dan orang-orang yang husnul khotimah. Ini katanya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi siapapun juga yang ngurusi, perhatikan di sini makalah beliau itu yang mau ngurusi, tidak harus jadi pengurus, tidak harus jadi pengurus, tapi yang penting mau ngurusi. Sekarang ini yang paling ngurusi secara kultural sangat banyak. Yang ngurusi jamaah sangat banyak, seperti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, sebagaimana majelisnya para habaib, Habib Salim Al-Hamid, Habib Fatir, para habaib semuanya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir secara kultural, majelis-majelis tahlil yang ada di kampung-kampung, itu adalah kultural. Secara kulturalnya diurusi semuanya. Ini yang mau ngurusi faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini, kata Mbah Hasyim Asy'ari, dianggap menjadi muridnya dan didoakan supaya husnul khotimah dan anak turunnya. Amin Allahumma. Kadang-kadang yang jadi pengurus malah tidak mau ngurusi yang seperti ini. Ya, yang jadi pengurus justru tidak mau ngurusi. Jadi pengurus malah ngeruweti, ya. Bukan ngurusi tapi malah ngerepoti. Ada apa tidak kira-kira? Dengan pengurus tapi bukan ngurusi jamaahnya, tidak ngurusi jamaahnya, tetapi malah ngeruweti, Tapi kita sebagai umat Islam, hadirin, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita sebagai warga Nahdliyin sudah diajari di dalam kitab. Diajari dalam kitab itu, kalau kita punya imam, hadirin wal hadirat, kalau kita punya imam, imamnya tidur, kalau tidur batal apa tidak? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, cekluk, tidur, abruk. Kalau tidur, pertama caranya adalah diperingatkan dulu, subhanallah. Kalau perempuan tepuk, nah, kalau ini peringatan.
Jadi kalau jamaahnya juga harus aktif. Kita sebagai warga Nahdien yang penting aktif. Imamnya batal harus diperingatkan dulu. Kita perlu memperingatkan, diperingatkan dulu. Tapi kalau imamnya tetap ngantuk, tetap terus tidur, tetap batal, maka kita wajib sebagaimana menambah as'ad bahasa Samsul Arifin. Tidak cocok waktu itu dalam dalam metode dakwahnya siapa itu? Gus Dur. Dalam metodenya langsung mufarokoh, tapi tetap di NU, tetap di NU. Kita ini ngurusi NU, soalnya kita ini perlu punya kelembagaan yang perlu punya organisasi yang kuat. Soalnya kita di kanan kiri kita ini digerogoti virus-virus di kanan kiri, perlu kuat. Maka oleh karena itu kita perlu peringatkan para pengurus-pengurusnya itu, para yang ngurusi struktural itu kok tidur terus. Jadi pengurus tidak bisa bikin sekretariat. Jadi pengurus tidak bisa bikin kaderisasi. Jadi pengurus tidak bisa memperkuat organisasi secara jamiah maupun secara jamaahnya. Maka itu adalah termasuk indikatornya para pengurus yang tidur, ya. Wah, ini Mbak Hasyim Asy'ari mengatakan wahdihim ilas Allahumma ikidh qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihim al-amik, daripada tidurnya yang sangat dalam, tidurnya. Wahdihim ila sabilir rasyad, semoga mereka diberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Ini doanya Mbak Hasyim Asy'ari. Ini harusnya dibaca. Kita semuanya harus membaca seperti ini. Maka oleh karena itu hadirin, jangan kita terlalu urusi NU, harus di struktural. Di kultural kita ini yang penting. Tapi yang menjadi muskilat, orang yang di kultural tidak pantas orang yang di struktural tidak pantas ngurusi di kultural, itu yang menjadi problem. Itu indikatornya adalah suatu kepemimpinan yang salah, yang salah. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama atau sebut dengan kebangkitan para ulama, seharusnya wadah ini secara jamiah maupun secara jamaah benar-benar harus efektif dalam kegiatannya untuk berdakwah, karena tugasnya ulama itu warasatul anbiya. Betul apa betul? Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, wajib cinta sama pewarisnya. Siapa pewarisnya? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Nah, apalagi ulama dari zuriatun Nabi, itu double. Wajib cinta karena zuriyah, wajib cinta karena keulamaannya, double jadi. Ya, paham apa paham? Maka ini harus dijaga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tugasnya ulama. Saya membacakan beberapa hadis, diantaranya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya seberat-beratnya siksaan nanti di hari kiamat adalah alimun lam yanfa'hu bi ilmih. Seberat-beratnya siksaan nanti di akhirat itu adalah orang yang alim, orang yang pernah mondok, orang yang pernah ngaji tapi tidak manfaat ilmunya, tidak mau memanfaatkan ilmunya. Ini menjadi gejala sosial sekarang ini, gejala permasalahan sosial sekarang ini adalah orang-orang santri-santri, orang yang pernah mondok tidak ada semangatnya untuk mengajarkan ilmu, tidak ada semangat untuk khidmat kepada ilmu. Ini tandanya ilmu tidak manfaat. Salah satu santri-santri yang ditakuti itu santri kalau di Jawa. Santri-santri di Jawa, orang-orang yang mondok sama masyayikh kiai besar itu, salah satu yang ditakuti oleh santri itu kalau dirinya punya ilmu tidak manfaat. Ini yang paling ditakuti. Jadi kalau ada santri kok enjoy saja, dirinya nggak ada manfaatnya dalam pengabdian ilmu, enjoy saja, itu namanya adalah sedang tidur yang sangat dalam. Itulah yang perlu didoakan. Allahumma aikidh qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihim al-amik. Ini semoga ini dibangkitkan. Bangun. Santri-santri bangun. Alumni pesantren ayo bangun. Kita sekarang kerjanya banyak.
perlu menyingsingkan lengan baju, ya. Perlu kita ini cancut caliwondo untuk kita mengabdikan ilmu kita ini. Tanda-tandanya kiamat itu kalau ilmu sudah mulai dicabut, ilmu sudah semakin kurang, orang-orang alim sudah semakin kurang, ini tandanya akan segera datangnya kiamat. Ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman. Kata Nabi, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fussaqun. Akan datang nanti di akhir zaman, akhirnya nanti sudah mulai datangnya segera kiamat. Siapa itu? Ubadun juhalun, orang-orang ahli ibadah tapi bento-bento, orang-orang ahli ibadah tapi bodoh-bodoh, ibadahnya sregep, tahajudnya rajin, wajah Allah semuanya rajin, sampai mungkin keningnya hitam dan sebagainya karena saking rajinnya, tapi bodoh. Tanya nahu apa mubtada, apa khobar, paham apa enggak? Apa fi'il, apa fa'il, apa syarat, apa jawab, enggak ngerti. Apa hukum-hukumnya bab toharo, hukumnya bab sholat dan sebagainya, apa hukumnya masalah tafsir dan hadis dan sebagainya, enggak ngerti. Ini yang dikhawatirkan hadirin, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nanti tanda-tanda hari kiamat itu kalau sudah banyak orang-orang ahli ibadah juhalun tapi bodoh-bodoh, wa ulama'un fussaqun, ulama-ulama yang fasik, alim S1, S2, S3, S tungtung tapi tidak pernah ngajar ngaji. Ada apa tidak? Profesor, doktor, kiai haji, boh rakar-rakaran, tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah ngajar ngaji. Hadirin, ini tandanya muskil ini, fasik itu. Ulama-ulama tapi tidak mau ngajar ngaji, ulama-ulama tidak memberi uswah yang baik. Ulama-ulama yang seperti ini adalah tanda-tandanya kiamat. Ubadun juhalun wa ulama'un fussaqun, ulama-ulama yang fasik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman man katama ilman indahu aljamahullahu bil jaminan nar. Barang siapa menyimpan ilmu, orang pernah belajar ilmu agama, pernah ngaji tapi tidak mau memanfaatkan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmunya, maka orang itu akan dikendalikan oleh Allah nanti dengan kendali daripada api neraka. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, anna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Yang paling aku takutkan, kata Umar bin Khattab, atas ini umat Rasulullah ini adalah al-munafiqul alim. Yang kata Umar bin Khattab, yang paling ditakutkan atas ini umat adalah orang alim yang munafik. Orang munafik tapi alim. Terus ditanya, bagaimana itu wahai Amirul Mukminin? Bagaimana itu? Ada orang alim kok apa munafik ini apa wahai Amirul Mukminin? Wa kaifa yakunu munafiqun? Aliman qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Kata Umar bin Khattab, yang dikatakan ulama-ulama yang munafik, hadirin, ulama-ulama yang munafik kata Umar bin Khattab adalah mulutnya alim, lesannya alim, bicara agama nasnisku segala macam, segala dalil segala macam, mulutnya keluar, mulutnya itu luar biasa bicaranya, ngomongnya bagus, tapi jahilul qalbi wal amal. Tetapi dirinya sangat bodoh, hatinya gelap gulita, hatinya tidak diisi dengan perbanyak zikir, dan begitu juga bodoh di dalam amaliyahnya. Orang alim tapi tidak pernah ngajar ngaji itu munafik. Munafik tapi ngalim. Orang alim tidak pernah ngajar ngaji, seneng pokoknya seneng dengan label-label segala macam, tapi tidak pernah ngajar ngaji. Tidak pernah ngurusi jamaahnya, tidak pernah ngurusi santrinya. Yang seperti itulah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, apa itu? Azzaballahu ahla qaryatin. Allah menimpakan azab kepada ahli kampung. Yang ahli kampung itu fiha samanatu asra alfan. Di situ ada 18.000 amaluhum 18.000 orang. Amaluhum amalal anbiya,
amalnya mereka kayak amalnya para nabi-nabi semuanya. Qalu ya Rasulullah, kaifa bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Mereka itu orang-orang yang istimewa, satu kampung amalnya seperti nabi-nabi 18.000 itu, tapi kenapa ditimpakan azab? Qala lam yakunu yaghdabuna lillah. Mereka itu banyak orang alim-alim tapi tidak pernah murka karena Allah, tidak pernah marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf, dan tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka membiarkan kemungkaran ada di sekelilingnya. Ada orang Islam tidak sholat, dibiarin. Ada orang Islam tidak bodoh, tidak ngaji, dibiarin. Nah inilah sebab oleh karena itu ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Istima malam hari ini, semoga dengan kita mengadakan ini insyaallah nanti ini pertama, nanti keduanya nanti di Tarbiyatus Sibyan. Semua santri di sini nanti asal dijemput semuanya berangkat ke sana. Semuanya kita berangkat ke sana. Wis kita ngurusi kultural saja, ngurusi struktural bensin ruwet-ruwet ya. Orang yang ruwet-ruwet semoga berdoa sama Allah, yang ruwet-ruwet dikasih tunjuk oleh Allah. Amin Allahumma. Juga saya minta tolong Fatihah satu kali, yang ruwet-ruwet itu dikasih lurus oleh Allah. Kalau tidak mau lurus ya semoga disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kegiatan muktamar di Lampung semoga sukses, kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik ya, pemimpin yang baik, orang-orang yang ngurusi di struktural, di kulturalnya yang baik, yang diridhoi oleh Allah, yang mencintai Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang mencintai ulama, mencintai para habaib ya. Jangan jauh dari habaib. Kuncinya dunia ini bisa kokoh, masih aman karena masih ada para habaib ini. Semoga NU tetap bersatu kompak bersama ulama, bersama habaib ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu ala hadina wa ala hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah wabarakatuh.